Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Hasni, NIM A1A223141. Tugas video hari ini yaitu tentang asuhan kebidanan pranikah, terutama kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Selanjutnya video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan apa itu proses dari Catin sendiri. Jadi Catin itu calon pengantin. Di sini bidan akan menjelaskan bagaimana kita mengetahui kesehatan reproduksi kita ya. Jadi kita itu sebelum nikah ada namanya pranikah ya. Jadi pranikah itu ada kesehatan yang diperiksa seperti tadi kita konseling dulu seperti yang sekarang ini akan dilakukan. Kemudian pemeriksaan fisik tadi sudah dilakukan di bawah kayak ditensi ya. Terus diperiksa berat badan. Kemudian habis itu disuruh ke lab. Di lab itu diperiksa ada HB. Kemudian diperiksa lagi golongan darah ya. Jadi pemeriksaan itu fisik bisa juga dilakukan pemeriksaan lila. Kemudian tinggi badan, berat badan sudah diperiksa semua kita tadi. Oke, sudah. Jadi hasilnya kan sebenarnya rahasia untuk masing-masing. Jadi saya tidak terlalu ini kan hasilnya di sini. Cuma saya lebih tekankan apa itu KESPRO. Kesehatan reproduksi itu meliputi kita pemeriksaan fisik, kemudian mental. Tadi sudah baca ya di Catin, mental, kemudian sosial. Jadi sosial di sini sudah siap tidak mental kita semua menjadi bapak, menjadi ibu bagi anak-anak kita, ya. Jadi nanti hasilnya tadi sudah diketahui. Jadi yang bisa tenaga pelaksananya itu bisa bidan seperti saya, kemudian ada dokter, ada nakes lain kayak tadi di lab. Diperiksa lab ya. Kemudian tempatnya kita di sini ada KIE itu komunikasi yang kita berikan seperti sekarang ini ya. Kemudian hasil pemeriksaan setelah didapatkan hasil pemeriksaan itu sudah dikonselingkan tadi kayak HB-nya normal. Kemudian golongan darah para pasangan sudah diketahui ya. Golongan darah apa, A dan B, terus golongan darah apa sayang? Nah, apa? Jadi kalau golongan darah itu yang boleh mendonorkan itu pasangan itu A dengan A, B dengan B, ya tidak bisa sekarang A donor ke B. Jadi itu persiapannya. Kemudian nanti biasanya ada pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan gula, HIV, IMS, TORCH dan hepatitis dan ada namanya pemeriksaan talasemia. Jadi nanti bisa coba kita buka aplikasi Catin itu di situ ada. Jadi alur sendiri pelayanan sudah adik-adik tahu tadi dari KUA baru ke sini ya. Nanti hasilnya keluar dari sini baru dikasihkan seperti ini. Jadi ini namanya sertifikat layak ya. Jadi kalau sertifikat layak itu di sini adik sudah melalui semua tahap sampai pemeriksaan kesehatan. Jadi nanti diberikan ini, tapi ini diberikan pada yang datang berpasangan ya. Kemudian kita lanjut. Jadi kayak di kesehatan reproduksi juga ada namanya tes HIV. Jadi HIV itu apa? Ada yang tahu? Infeksi ya. Infeksi yang disebabkan oleh kuman itu karena berganti-ganti pasangan ya. Jadi saya harapkan ketika sudah komitmen pranikah seperti sekarang sudah komitmen menikah, dilarang berganti-ganti pasangan ya. Karena mengakibatkan apa? Masa depan tak juga kayak kesehatan tak ya. Ada namanya nanti kencing nanah, itu bisa perempuan, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi HIV itu tertular lewat apa saja jarum suntik dengan berhubungan ya. Jadi kalau ganti-ganti jarum suntik seperti pengguna narkoba itu juga bisa tertular lewat jarum suntik ya. Atau ada jarum suntik terbuka, ternyata itu yang habis suntik itu orang HIV, kita kena tusuk. Jadi kesehatan itu yang perlu adik ketahui. Kemudian penularannya HIV seperti itu ganti pasangannya dengan donor darah. Jadi ternyata donor darah juga itu bahaya kalau tidak diperiksa atau orang lain yang donor kita sebaiknya dari keluarga sendiri dan melalui proses untuk pemeriksaannya. Jadi nanti seperti ini Jadi HIV itu kalau laki-laki biasanya kena GO. Jadi penyakit kencing nanah ya.
Perempuan juga seperti itu. Jadi dibuka serviknya, dilihat di situ nanah semua. Ya, ciri-cirinya deh. Tidak apa-apa, ini kan sudah mau calon pengantin, jadi kita kasih lihat gambar kan sudah dewasa ya sayangnya. Sipilis seperti ini, kemudian herpes nanti tuh kayak di vagina tuh kayak sariawan-sariawan ya, seperti itu. Kemudian jadi pemeriksaan fisik tadi sudah deh, nanti status gizi. Jadi status gizi bisa dilihat di sini status gizinya ya. Jadi tanda-tanda anemia, ada tanda-tanda anemia itu apa sayang? Pucat, letih, lesu, terus konjungtiva yang di sini yang daerah yang merah-merah kalau pink di depan kaca bisa kasih turun, itu warnanya pucat sekali. Itu anemia. Jadi tadi hasilnya sayang yang 12, itu bagus ya. Kalau di bawah 11 itu bisa anemia. Kemudian berat badan dek. Berat badan disesuaikan dengan tinggi badan ya. Tinggi badan normal kalau kita ibu-ibu mau rencana hamil di atas 145. Ada yang di bawah 145 tadi? Berapa saja? 150 aman ya. Jadi kenapa 145 itu tidak bagus ya? Karena apa? Panggulnya juga sempit. Jadi kalaupun hamil dek harus sesar ya. Makanya diperiksa terus Sheila, 20 ya normalnya 23,5 ya. Tadi bagus J, kurang sedikit. Kita lingkar lengan deh. 23. Koma spasi. Kok berapa? 3 pas. Jadi nanti mungkin itu jadi lebih bidan tekankan di sini untuk snack status gizi. Kenapa diperiksa di sini supaya perencanaan persalinan nanti menghasilkan anak yang tidak stunting. Stunting itu apa? Anak yang kecil, kerdil ya. Jadi kalau ibunya sudah siap hamil, artinya lilanya di atas 23,5, maka persiapan kehamilan lebih bagus. Kenapa ditunda semua? Karena dengan itu alasannya deh. Oke.